Oke, hari ini kita akan membahas beberapa soal tutorial 6. Dan ini bahan tutorial 6 ini masuk di kuis bersama yang kedua untuk Senin ya. Senin kita KBF 2. Detail aturannya seperti KBF 1 aja, cuma nanti mungkin Minggu saya ulang. Bahannya rasanya udah saya WA-kan di WA Group. Oke, kita lihat dulu bagian yang saya kotakin. Aduh, ini dikotakin semua ya. Oke. Kita lihat satu persatu. Yang 1A dulu. Sebentar ngecek dulu. Nah, yang pertama, jika F aksen C dan sama dengan G aksen C 0, dan H adalah F kali G, maka ini 0. Betul, salah? Tolong dijawab agak cepat aja. Halo? Nggak ada yang jawab. Betul ya? Tinggal pakai rumus perkalian aja kan? F aksen X kali G ditambah F kali G aksen, masukkan H aksennya di titik C. Jika F dan G mempunyai turunan, maka turunan F kali G ini salah ya. Salah. Jika F mempunyai turunan dan N bilangan asli, maka turunan ini adalah ini. Betul, salah? Nah, rantai ya komposisi. Hati-hati. Saya akan jelaskan ini. Coba masuk sini. Suka jadi kecil. Oke. Kita lihat. Sekarang supaya nggak membingungkan, ini saya kasih nama ya fungsinya. Saya punya Hx sama dengan N akar Fx. Fungsi paling luarnya ini apa? Yang ruas kanan. Akar N. Akar N ya. Jadi saya nulisnya gini aja. Mungkin lebih memudahkan buat kalian. Gitu ya. Oke. Ingat ini. Kalau saya punya fungsi G itu fungsi dari Fx. Itu G aksen itu adalah DG DF ya. Ingat ya. Karena kalau lengkap ini harus ditulis gitu. Kalau gimana kalau pengen turunan G terhadap X? Yang nggak boleh ditulis gini. Boleh, tapi G aksen ininya harus X gitu ya. Nah, kalau G-nya fungsi dari F, ya G aksen tuh turunan G terhadap variabel yang ada di sininya. Kalau G fungsi X sih, ya nggak ada masalah. Ini sama dengan DG DX. Tapi kalau G fungsi dari U, yang dimaksud G aksen, itu adalah DG DU. Ini memandang ini sangat penting nanti soal-soal di bawahnya juga yang menyangkut penurunan fungsi komposisi atau menggunakan aturan rantai. Kita lihat kalau saya punya fungsi U pangkat N, katakan G ini fungsi U-nya sendiri fungsi X, aturan rantai itu mengatakan DG DX, hati-hati jangan ditulis G aksen ya. Harus diturunkan dulu ke U. DG DU kali DU DX. Ini menjadi N U pangkat N-1 kali DU DX. Aduh, rapat sekali. Sorry. Nah, sama di sini. Ini seolah yang di dalam kurung U-nya menjadi seper N. Sebentar, soalnya apa? Oh ya. Seper N kali apa? U pangkat
per n-nya dikurangi 1 kan, pangkatnya berkurang 1 kayak ini. Kali turunan dalamnya. F aksen X ya. Ingat F aksen X itu betul-betul df dx karena F fungsi X. Ya ini kalau disusun mengikuti ini sama enggak? Saya susun supaya mirip. Ininya N, ininya ke bawah jadi ini F X pangkat seper N-1 sama enggak dengan ini? Coba ini berarti N-1 per N. Yang ini akar itu N-1 per N. Ini kalau saya samakan Fx pangkat apa ini? 1. Sorry. Kalau ini ke bawah jadi minus ya. Ini saya salah ya. Harusnya menjadi 1 min seper N ya. Kan ini dikebawahkan jadi minus ya. Ini menjadi N per N dikurang N min 1 per N. Sama ya dengan ini. Dengan bentuk yang itu. Jadi ini betul ya. Oke. Paham? Ya, nanti banyak yang komposisi. Nanti kita lihat. Lihat lagi soalnya. Oke. Yang D ya. Yang D kita lihat. Yang komposisi gituan saya bahas sih. Karena notasinya kadang-kadang membingungkan gitu ya. Moga-moga lancar nih nge-record jadi Zoom. Kalau pakai Snakeit makan CPU rada banyak ternyata. Oke. Kita lihat lagi ini. Nanti benar nggak turunannya yang kanan gitu. Saya sebut lagi. Saya sebut lagi HX sama dengan F dari 3 akar X. Nah, lihatnya gini. Saya punya F dari fungsi dari U gitu ya. Mau dicari apa? Turunannya terhadap X. Harus DF DU kali DU DX. Apa ini DF DU? Adalah F aksen U. Di sini U-nya adalah ini. Jadi apa? Turunannya, atau saya nggak usah pakai HHH ini. Bisa membingungkan, langsung dia pakai notasi yang sama. F fungsi U. F fungsi U. Ini U-nya. Maka turunannya adalah F aksen, hati-hati. F aksen U. Berarti F aksen 3 akar X. Dikalikan turunan U-nya. Turunan dari 3 akar X adalah X pangkat sepertiga menjadi 1/3. Ini jadi min 2/3. 3X kuadrat ya. Oke. Jadi ininya betul, ininya salah. Bukan F aksen X. F aksen dari U. Ya. F aksen dari ini. Nah, cukup pusing lah ya. Oke. Tenang, di bawah banyak yang gitu. Nanti lama-lama juga terinduksi. Turunan ini, coba dijawab sendiri ini. Turunan tangan kuadrat sama turunan sekan kuadrat sama. Bener nggak? Halo? Benar, Pak. Bener karena apa? Boleh dihitung Sama. turunannya. Kalau enggak juga kita gunakan ini. Tangan kuadrat tambah 1 sama dengan sekan kuadrat. Jadi turunan dari tangan kuadrat X terhadap X kan sama aja dengan turunan dari, kalau saya tambah konstanta kan nggak masalah ya.
Karena turunan dari 1 kan 0. Tuh, ini. Kenapa saya tambah 1? Supaya jadi sekant kuadrat. Dan ini sama karena turunan dari 1 nanti 0. Jadi hanya turunan ini aja. Sama dengan ruas kiri. Ini sama dengan sekant kuadrat X. Boleh juga ini kalian turunkan, ini kalian turunkan, ini kalian turunkan, lihat turunannya sama. Gitu ya. D, ini benar nggak yang F? Oh, Pak. Hah? Apa? Salah. Salah. Berapa harusnya? Harusnya 0, Pak. 0. Ln 8 konstanta. Ya. Ln 8 konstanta. Jadi 0. Jadi jangan keliru kalau ini punya fx. Ln x, f aksen 8 itu bukan ln 8 diturunkan ya. Tapi ln x diturunkan, turunannya dihitung di titik 8. Gitu ya. Kalau ini betul, karena ngitungnya harus f aksen x sama dengan 1/x, baru f aksen 8 1/8. Beda dengan gx sama dengan ln 8. Konstanta diturunkan ya 0. Gitu ya. Jangan kebalik-balik, memasukkan dulu angkanya baru menurunkan, nggak boleh. Fungsinya diturunkan dulu, baru diganti kalau yang ini. Ini sama, salah ya. Itu benar konstanta harusnya 0. Oke, saya lanjut ke yang saya tandai. Oh, ini harus baca ini ya. Saya coret-coret di sini aja. Kalau nggak pakai snack it, kayaknya nyoret-nyoret di sini juga enak saya tuh. Lancar sepertinya. Jadi supaya nggak usah copas-copas. Misalkan F ini, P ini, Q ini ya udah banyak lah, biarin dulu. Lihat aja pertanyaannya. P aksen 1. Mana P? P itu ini. Baik, saya jawab yang itu ya. Sebentar. Ini ada apa nih K25? Tiba-tiba nge-WA. Oke, jangan lupa ngumpul PR ya. Ditutup pukul 13, tapi kita berakhir kan pukul 12.30. Nanti masih ada waktu. Kalau lupa, telat, nyanyi nanti 5 lagu. Oke. Saya lihat dulu. Kalau P aksen 1, jangan dulu dipakai satunya. Kita harus ngitung P aksen X dulu ya. Nah, kita lihat P mana? P ini. Oh, perkalian gampang. Ya, sama dengan F aksen X dikali GX dikurangi apa? Fx kali G aksen X gitu ya. Tolong rumusnya saya kadang-kadang salah juga. Loncat kemana dia? Oke. Jadi sekarang baru P aksen 1 baru dimasukkan 1. F aksen 1 dikali G1 dikurangi F1 kali G aksen 1. Nah, kita lihat dari grafik. G1 dulu yang gampang, yang bukan turunan. G1. G1 adalah ini ya. G1, 1 ya ini. 1. Kemudian F1 yang gampang dulu. F1 ini. Nilainya 2 ya. F aksen 1. Berarti lihat fungsi F. Yang fungsi F yang hitam. Turunannya di titik 1. Ini saya hapus dulu supaya nggak rancu. Coba. Mohon maaf. Bukannya Ya? kalau perkalian itu ditambah ya, Pak? Iya, ditambah tuh. Kurang.
Ini suka kayak gini. Gimana ya balik lagi? Oh, ya, tambah betul. Tuh, suka keliru kan? Kalau ujian online saya salah tuh. Mau ngitung F aksen 1. Coba saya perbesar. Ambil tangan baru bisa digeser. F aksen 1. F itu adalah yang hitam. Di titik 1 turunannya. F aksen 1. Di sini berapa turunannya? Ya kemiringan. Garis ini ya. Berarti berapa? Beda Y dibagi beda X. 1, 2, 3, 4. 4 dibagi 2. Paham ya? F aksen 1 sama dengan 4/2. Ini. Y2 min Y1 dibagi X2. X dari sini dibagi X1 di sini. Oke. Jadi saya perkecil lagi. Ini menjadi berapa? Tadi 4/2 saya tulis ya. Biar tahu dari sini nih. 4 dibagi 2. Dan G aksen 1 di 1. Fungsi G adalah yang merah. Berarti ini ya. Lihat garis itu. Beda Y-nya 1 min 0. Tapi beda X-nya 0 min 1 ya. Jadi saya ngelihatnya garis ini seluruhnya. Jadi itu adalah berapa? Y-nya 2 min 0 dibagi 0 min 2. Gitu ya. Yang keliru kalau ini titik kedua, ini titik ke-1 gitu. Harus konsisten. Oke, angkanya kalian tinggal hitung ini. Ini berarti ini min 1 ya. Oke. Yang lain, H aksen 2. Nah, H ini komposisi nih. Agak lebih susah. Saya hapus dulu ya. Yang barusan semua. Supaya enggak saling tumpuk. Bentar. Ini K25 nih. Bentar. Nah, H aksen 2 hati-hati komposisi. Coba saya tulis ulang. H, X. Nuruninnya jangan dari bentuk ini, susah. Harus dilihat sebagai F dari GX. Jadi seolah punya fungsi FU gitu kan. Kita apal kalau FU. Kalau FGX kadang-kadang kaku lihatnya. Nah, kalau H aksen 2, H itu fungsi dari X. Berarti DH DX ya, mau kita hitung. DH DX, atau nggak usah H aksen aja. Nah, hapusnya susah di Adobe. H aksen 2, berarti X-nya 2. Ini karena H fungsi X. Tapi, oh sorry. Jangan ngitung di 2 dulu, kan harus diturunin dulu, baru dimasukkan angkanya 2. H aksen X sama dengan, kita lihat, turunan F terhadap U. Ya. Jadi F aksen GX, ini adalah DF DG ya. Kalau ini DH DX. Kalau ini DF DG karena variabelnya G. Dikalikan turunan dalamnya. Kalikan G aksen X. Ini adalah DG DX. Oke, baru saya hitung H aksen di 2. F aksen di G2. Kali G aksen 2. Semua X-nya ganti 2. Nah, G aksen 2, G itu yang merah di titik 2. Di titik 2 ini, yang merah, nggak punya turunan ya. Tajam ya. Ini tidak ada. Ya, sebenarnya jadinya nggak ada. Tapi saya mau evaluasi ini supaya kalian paham. G2 dulu kita hitung. G2. G2 mana? G di titik 2 tuh 0. Jadi ini sama dengan seluruh ini menjadi
F aksen di 0. Karena G2-nya 0. Nah, lihat fungsi yang hitam di 0. Di 0 juga nggak punya turunan, yang hitam lancip. Ini juga kebetulan tidak ada. Ya, sebenarnya 1 nggak ada, ya udah ini nggak ada itu ya. Nah, ini kebetulan dua-duanya nggak ada. Oke, bisa ya? Ya, dicoba yang lainnya. Senin mau pasti yang model-model gini keluar nih menurut dugaan saya. Saya kan kebagian bab yang berbeda, pasal yang berbeda. Tapi saya yakin lah kalau saya bikin model-model gini dikeluarkan. Dosen Bapak lain, izin bertanya. ya? Yang tadi yang F aksen G2 itu saya masih belum paham ya Pak? Dari sini ke sini dulu paham nggak? Dari atas ke sini. Paham. Paham? Kalau nggak paham, bayangkan ininya U, FU. Turunannya kan DF, DU kali DU, DX. Gitu ya. Nah, tinggal ganti 2. H aksen 2 yang ditanya. Mana soalnya? H aksen 2. Berarti semua X-nya diganti 2. Ganti 2 semua. Jadi dari sini ke sini paham ya? Baris yang ketiga ini paham. Semua X-nya ganti 2. Nah, ngitung ini gimana komposisi? Hitung dulu G2. Kalau ngitung nilai itu hitung paling dalam dulu. G2. Kita lihat ini grafik fungsi G. Yang ini. G2 adalah titik ini kan. Ngapung lagi dia. Sebentar. G2 adalah ini kan. G2 kan 0. Yang masuk kan. Jadi saya hitung dulu ini 0. F aksen dari 0. Sekarang lihat fungsi F di 0. Fungsi F di 0. Tajam nih. Tajam lancip. Turunannya tidak ada. Paham nggak? Paham Pak. Terima kasih. Oke. Nanti kalau yang dikotakin udah dibahas semua, bisa balik lagi, boleh tanya yang lainnya. Kemudian lanjut lagi. Jika ini X kuadrat, maka F aksen X berapa? Nah, kita lihat. Turunan dari, dia pakai notasi D, saya pakai D besar sama aja ya. F2X itu sama dengan X kuadrat. Di lain pihak, turunan dari fungsi komposisi gini apa? F aksen 2X kan? Dikali 2. Paham nggak itu? FU turunannya terhadap X. Turunan ini terhadap X adalah turunan F terhadap U kali DU DX. Dan itu rumus aturan rantai. Cuma makna ininya kadang-kadang yang diputar-putar bentuknya sehingga bingung orang. Tapi sebenarnya ini bayangkan U ini. Jadi ini. Ini F aksen 2X itu turunan F terhadap variabelnya 2X. U-nya ini kali DU DX. Sama dengan X kuadrat. Maka F aksen X apa? Supaya nggak bingung, saya tulisnya F aksen T apa? Ya, ininya jadi T. Ya, ini harus jadi apa? Kalau ini 2X. Setengah T ya. F aksen T jadinya sama dengan, duanya saya ke belakangkan, setengah T kuadrat per 2. F aksen Z apa? Ini T. Ya, setengah Z kuadrat per 2. F aksen X
X-nya beda dengan X yang atas sekarang, tapi nota simbolnya pakai X. Ya setengah X kuadrat per 2 gitu ya. Jadi dari sini mau dibayangkan 2X-nya jadi X gitu ya. Mau langsung 2X-nya jadi X, maka X ini harus jadi setengah X. Nah, ini tinggal dihitung. Sama dengan 1/4 dibagi 2 lagi 1/8. Gitu. Rantai rada membingungkan ya, rantai. Karena ininya bisa dimacem-macemin, padahal bayangkan ininya U gitu. Ini rumus ini harus nyecep di kepala. Oke, lanjut lagi ya. Saya agak cepat ya karena ini harus habis nih. Kan mau kuis Senin. Bersihin dulu. Nah, bersihinnya saya kontrol set aja di undo. Kalau dihapus susah, kalau di adopt. Nah, oke. Suatu zat radioaktif meluruh dengan half-life waktu paruh sekian. Maka dalam 800 tahun, persentase yang telah meluruh adalah, yang dibayangkan kalau ini setengahnya, ini menjadi ya masih berapanya gitu, baru 1/4-nya gitu. Enggak ya, hati-hati eksponen. Kita lihat rumus peluruhan atau pertumbuhan eksponen itu, kalau Y itu menyatakan adalah jumlah zat, maka modelnya DY/dt selalu kalau nggak dibilang laju pertumbuhannya ngikuti yang eksponensial ya, KY kayak gitu. Dan ini kita belum belajar mencari solusinya, tapi udah diberikan. Ya. Nuhun. Y sama dengan kondisi awal kali E pangkat KT ya solusinya. Selalu. Y0 berapa? 1600. Anggap waktu ini bukan. Y0-nya nggak tahu. Oke. Jumlah zat mula-mula ya nggak tahu, ya udah aja biarin ini. Tapi supaya nggak Y0, saya mau masih simbol. Misal jumlah zat mula-mula sebanyak apa? Sebanyak A gitu ya. A gram. Supaya nggak pakai Y0, ini nggak enak. Jadi Y sama dengan A-nya udah tertentu ya, konstanta. Untuk mengetahui 800 tahun, saya harus tahu dulu K-nya. Nah, ini dari sini. Waktu paruh 1600. Jadi kalau tadinya A gram, setelah sekian tahun menjadi setengah A, betul? Jadi Y 1600 sama dengan setengah A, betul? Paham itu? Karena apa? Saya harus mengetahui K-nya untuk ngitung nanti setelah 800 tahun. Oke, saya mau cari dulu K-nya. 1600 tuh setengah A. Sama dengan A kali, masukkan ke sini. K-nya, pangkat K kali T-nya 1600. Dari sini saya mau cari dulu K-nya. Dibagi A, setengah sama dengan E pangkat 1600K. Dilonkan, lon setengah, sama dengan 1600K. Atau K-nya sama dengan ln setengah dibagi 1600. Ln setengah bisa saya tulis sebagai min ln 2 ya. Karena ln setengah itu ln setengah sama dengan ln 2 pangkat min 1. Min 1-nya ke depan jadi min ln 2. Supaya nggak nulis setengah pecahan. Mau ln setengah juga nggak apa-apa. Oke. Ini nih, ngehapusnya nggak enak di sini teh. Harusnya ya males copy paste juga ke Windows whiteboard-nya, Microsoft whiteboard-nya. Oke.
Udah dapat K-nya. Jadi saya punya Y sama dengan mula-mula Y0-nya berapa? Tadi A, E pangkat, K-nya udah dapat min ln 2 per 1600 T. Gitu kan? Ingat, itu YT. YT. Setelah 800 tahun, ya hitung Y800 kan? Sama dengan A, E pangkat min ln 2 per 1600 kali T-nya 8, salah. Mau dilihat berapa persen? Ya betul lah. Ya 800, ini 800 gitu ya. Sama dengan A, E min ln 2 per 2 gitu ya. Tuh. Nah, ini berapa persen dari yang awal? Yang awal A. Sekarang tinggal segini. Yang awal A, sekarang tinggal segini. Tinggal berapa persen tuh? Ya tinggal dibagi aja presentasinya. Berarti yang sisa adalah A kali E min ln 2 per 2 dibagi mula-mulanya A kan? Kali 100%. Ini adalah bagian yang sisa. Yang sisa sekian, berapa bagian dari yang awal? Ya segini, betul? Tinggal dihitung pakai kalkulator. Cocokkan ke jawabannya. Paham nggak? Pak, Ya? izin bertanya, saya bingung tadi DY per DT sama dengan KY itu dari mana ya, Pak? Laju pertumbuhan eksponensial tuh selalu itu. Oh, oke, Itu Pak. menyangkut nanti pertumbuhan bakteri, peluruhan zat radioaktif. Yang agak beda nanti pendinginan Newton. Pendinginan Newtonnya ininya temperatur benda dikurangi temperatur ruangan. Oh ya, rekaman kemarin karena gagal saya upload yang tahun lalu ya. Udah saya upload rekaman tahun lalu. Dilihat itu di pasal terakhir yang kemarin dibahas. Dan ini dari sini dapatnya ini diterima dulu bahwa ini solusi. Kita belum belajar mencari solusinya dari sini Y-nya. Tapi kemarin di kuliah saya tunjukkan ini solusi dengan cara diturunkan. Tapi kalau dibalik mencari solusinya kenapa ini belum, nanti belakangan. Oke. Lanjut lagi, ngebut saya ya, karena takut nggak ke cover saya. Ini kan bahan KBF. Nah, lagi komposisi. Kali ini di crop aja, tempat nulisnya udah kehabisan. Moga-moga lancar, nggak ada snake it-nya. Dan saya pakai laptop yang lama, yang lebih cepat malah. Terus pakai internet ITB yang super. 1000 megabit per second. 1 giga. Tapi kadang-kadang server ITB-nya yang bikin masalah. Cepat, tapi kadang-kadang tek gitu, suka mati. Ya meskipun cepat, kalau ada flicker ya putus hubungan Zoom-nya. Misalkan G ini. Aduh, pusing ya bacanya juga. Jangan pusing, lihat ke pertanyaannya. Saya mau ngitung G aksen 2. Gx-nya saya tulis ulang. 2x kuadrat tambah 1. Jadi saya seolah-olah punyanya gini. Gx sama dengan x kali fungsi U. U-nya masih bergantung ke x, bukan konstanta ya. Nah, maka G aksen X pakai rumus perkalian kan ini. Turun dulu si X jadi 1. Ditambah X-nya tetap. Nah, turunan ini apa tadi? Jangan lupa rantai.
F aksen U kali U aksen X. Atau notasinya sama ini. DF DU kali DU DX. Nah, ya. Jadi kali F aksen dari 2X kuadrat tambah 1. Hati-hati, ini bukan DF DX ya. Ini DF DU. DF D ini. Dikali turunan U-nya dalamnya. 4X tambah 1. Kalau udah biasa ya mahir. Gitu ya. Kalau saya udah rada nggak mikir malah jadi kadang-kadang jadi salah lagi. Dulu mikir lancar, otak dan tangan sinkron. Sekarang udah kelamaan, tangannya udah cepet aja, otaknya udah nggak mikir. Jadi kadang-kadang juga nggak diperhatikan, kadang-kadang salah. Udah tahu itu? Halo? Turunan yang 2X kuadrat plus 1-nya bukannya 4X tadi ya? Oh iya, tuh bener salah. Ini tangannya udah loncer. Gitu ya. Nah, tinggal terakhir angka mah. Masukin aja X-nya 2. F. X-nya 2, jadi 2 kali 2, 4 kali 2, 8, 9. Ditambah X-nya 2, F aksen 9, kali 4 kali 2. Harusnya ada datanya semua. F9 ada, oke. Ini F9, F aksen 9 ada, oke. Udah. Ini nggak dipakai. Biarin aja. Ini juga nggak dipakai. Karena untuk nipu. Supaya pikirnya nanti F aksen di sininya masukinnya 2. Bukan. Ya, bukan. Ya, F-nya fungsi dari ini. F aksennya ininya harus X-nya yang 2. Bukan ininya yang 2. Oke, lagi. Kalau nggak paham nanya ya, meskipun saya agak cepat, begitu kecepatan nggak paham, tanya. Nah, ini lagi ya. Saya crop segini aja ya. Segini. Segini dulu lah. Nanti nulisnya overlap lagi. Oh, nomor 10 saya jawab tuh, susah tuh. Bukan susah. Melihat sebagai aturan rantainya belum terbiasa aja. Jadi nanti kalau keluar Senin aturan rantai, semoga lancar. Apakah terbaca segini oleh kalian? Baca ya di layar kalian. Nah, saya bahas FOG aksen. Saya nanti aja tabelnya mah. Saya mau ngitung dulu di titik X dulu ya. Jangan di 0. Kita lihat. Saya kalau pakai gini susah kita lihatnya. Harus nulisnya F dari GX dulu. Saya lihat. F dari GX gitu ya. Sama aja dengan FOG. Mau diturunkan di titik 0 terhadap X ya. Nah. Oke. Nah, ini turunannya adalah apa? F aksen dari GX kali G aksen di titik 0 gitu. Kembali, sebenarnya saya melihat ini FU. Mau diturunkan ke X. Ya, F aksen U kali U aksen X. Ini adalah DFDU. Ini nih, DFDG. Kalau di sini DFDG. Karena ininya variabelnya G. Kalau yang ini DFDU kali turunan dalamnya lagi. Dalamnya udah dalam X, jadi G aksen X. Kok 0 nih? Nah, gitu ya. Baru sekarang turunannya dari FGX di titik 0 ya.
Ini sebenarnya kan FOG X itu sama dengan F dari GX gitu kan. Jadi kalau FOG aksen di 0, ini 0 nih. Jadi FOG aksen, FOG mah variabelnya 0 gitu ya, X. G 0. Ya, F aksen, X-nya 0 ya. G 0 dikalikan G aksen 0. X-nya semua 0. Ini dulu yang gampang, G aksen 0, kita lihat dari sini. G aksen ini di titik 0 nilainya yang ini 2 ya. 2. Yang ini harus bertahap. F aksen di G0 berapa? G0. G ini. Di titik 0 adalah min 1. G0 min 1. Ini baru dihitung. F aksen, mana F aksen ini fungsinya? Di titik min 1. Di titik min 1 ini. 3 nilainya. Kali 2. Sama dengan 6. Nah, selamat bingung dengan komposisi nomor 10. Silakan kalau mau nanya dulu. Pokoknya saya tuh kalau lihat gini bingung, saya sederhanakan menjadi FU gitu. Terus rumus ini ya nggak boleh lupa rumus ini. Dan notasi ini ingat, F aksen U tuh DF DU. Kalau F aksen X, DF DX gitu ya. Nah. Oke, saya hapus dulu ininya ya. Saya mau menjawab nomor 10 karena nomor 10 lebih susah lagi. Enggak susah sebenarnya notasinya. Asal hati-hati notasinya ya sama sebenarnya, nggak lebih susah. Ini kemarin saya WA di grup dosennya. Ini informasinya kok kelebihan gitu. Terus dijawab Pak Oki yang bikin soal ini. Ya biar mahasiswa bisa memilih mana data yang diperlukan, mana yang enggak katanya. Oke. Tentukan F aksen 2. Nah, kita lihat dulu. Saya yang berhubungan dengan F fungsinya, ini yang F yang paling luar, jangan yang ini. Ini F ada di dalam, yang ini kita lihat. F. Ganti warna A. Hijau A. F. Diketahui ini ya. GX. Ngelihatnya aja udah bingung gitu ya. Hati-hati. F aksen 2 itu artinya apa? Apakah X-nya 2? Bukan. F fungsi dari GX. Jadi harus ngitung F aksen GX dengan GX-nya tuh 2. Ininya 2. Kan F aksen, F tuh fungsi dari GX. Jadi jangan diartikan ini X-nya 2. Harus lihat di sini. F itu fungsi dari GX. Berarti F aksen 2, yaitu F aksen saat GX-nya bernilai 2. Berapa X-nya? Nanti ya. Nah, caranya gimana? Kita turunkan terhadap X. Seperti biasa pakai rantai. Turunkan terhadap X. Baru dinotasikan sama saya. Turunan terhadap X dari X. Gitu ya. Nah. Ini gimana? Kayak tadi lagi ini. FU turunannya menjadi F aksen GX. Turunan F terhadap G. Dikali turunan dalamnya. G aksen X. Jadi penting nulis variabelnya ya. Jangan hanya nulis F aksen, G aksen. Nanti nggak jelas kalau di komposisi. Harus ditulis dalamnya. Ruas kanan mah 1. Nah, sekarang saya lihat gini. F aksen G yang ditanya. Sorry.
kalimat. Ditanya F aksen 2 gitu ya. Pertanyaannya. Berarti GX-nya sama dengan 2 gitu ya. Ini sama dengan 2. Berapa X-nya ya? Saya kenapa perlukan X-nya? Karena untuk menghitung yang ini. Berapa X-nya? GX sama 2. Nah, ini ada datanya. Berarti X-nya 3 kan? Nah, pusing loh rasain. Karena G3 sama dengan 2, ya berarti jadi X-nya sama dengan 3. Ya? GX sama 2, G3 sama 2, ya X-nya 3 nih. Jadi saya punya apa? F aksen 2 itu sama dengan bukan. Nulisnya. Dari sini ya, saya menulis F aksen 2. Ini kan saat GX-nya 2 kan? Ini 2 dikali G aksen X-nya harus 3 di sini. Karena 2 di sini bukan X-nya, GX-nya 2. X-nya berapa tadi? Saya cari dulu. X-nya 3. Nah, sama dengan 1. G aksen 3 ada nggak datanya? G aksen, ada ini G aksen 3, 4. Jadi F aksen 2 kali 4 sama dengan 1. Ya, dapat F aksen 2 1/4. Gitu ya. Nah, kalau nggak bisa memandang FU-nya mana, kemudian turunannya apa? Rada berabe. Ya. Untuk mahir, kalau saat ini mungkin kalian mendengar, kemudian saya melihat, paham, oh iya, ditutup, belum tentu bisa. Latihan dulu nanti. Soal tutorialnya kan banyak. Ditutup, masih kaku. Masih ada soalnya. Ada lagi tadi yang dikotakin. Nah, ini. Ini sih sedikit catatan aja. Oke, saya mau hapus dulu tulisannya yang tadi. Hapus buat nulis. Saya perlu nulis. Hapus. Oke, yang 11. Hati-hati, kalau 11 ini kan fungsinya implisit nih. Ganti lagi warna. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5. Titik ini mah nanti aja. Nah, kalau implisit gini tuh bisa secara umum kalau nggak dibilang apa-apa, terkandung Y fungsi X. Tapi kadang-kadang kalau ada pertanyaan seperti ini, dx, dy, nah di sini kita memandang X fungsi Y. Ya. X fungsi Y. Variabelnya Y. Oke. Jadi saya cari turunannya terhadap Y. Kan mau dx, dy. Kalau turunannya terhadap X, nanti dapatnya dy dx. Ini X fungsi Y. Atau ditulis dulu lengkap. Untuk... Bapak, maaf. Ya? Itu X pangkat 3 kan, Pak? Di soalnya. X ditambah 3, X pangkat 3. Iya, X pangkat 3, Pak, maksudnya. Ya. Di soalnya. Iya. Oke. Untuk mencari dx, dy, kita pandang X fungsi dari Y. Ya. Nah, jadi turunannya terhadap Y. X pangkat 3 ditambah Y kuadrat. Ruas kanan malah. Nah. Tuh. Oke.
Nah, ingat variabelnya Y. Jadi yang ini kalau diturunkan variabel bebasnya Y. Ini ya 2Y aja. Tetapi yang ini menjadi 3X kuadrat kali DX DY. Paham nggak itu? Paham nggak? Karena si fungsinya tuh si X. Variabel bebasnya Y. Nah, saya punya X fungsi dari Y. Sekarang saya punyanya X pangkat 3. Mau diturunin ke Y. Turun dulu ke X dulu ini. Kali turunan dalamnya rantai DX, DY. Ya, hanya dibolak-balik antara variabel bebas dan variabel tak bebas. Ruas kanan 0 ya. Nah, dari sini di titik 1,2 untuk X sama dengan 1, Y sama dengan 2, masukkan aja tinggalan. Masukkan ke sana 3 kali X-nya 1. DX DY-nya dicari. Ditambah 2 kali 2 sama 0. Ketemulah DX DY sama dengan sekian. Oke. Saya soalnya merasakan aura masih bingung dengan rantai ini. Ya, sudah dulu. Pindah. Oh, ini masih rantai. Coba saya crop ya. Udah nggak bisa nulis di situ. Penuh. Kalau yang atas tadi ada lowong, jadi saya nulis di sana. Mana? Enak juga nggak pakai Snackit, jadi lebih lancar ternyata nulis di Microsoft Whiteboard-nya. Banyak WA K25 karena banyak yang lupa upload PR. Jadi harus nyanyi 4 lagu. Kalian jangan lupa nanti sampai jam 1 ya. Kuliah saya kan hanya sampai 12.30 aja. Setelah kuliah bisa upload. Coba kita baca dulu. Panjang sebuah persegi panjang berubah dengan ini. Panjangnya berubah. Ini ya. Mungkin persegi panjangnya dari kawat dipanaskan sehingga bertambah 6 cm per detik. Lebarnya berubah dengan laju ini. Suatu saat panjangnya sekian, lebarnya sekian. Tentukan laju perubahan luasnya. Laju perubahan luas. Artinya apa? Kalau L itu luas, berarti yang ditanya adalah perubahan L terhadap perubahan T. Ya. Pasti waktu kan ini. Panjangnya terhadap waktu, lebarnya terhadap waktu berubah. Nah, pada saat kayak gini, suatu saat gitu ini dipakainya terakhir ini. Jangan dilihat dulu, dilihatnya saat panjangnya sembarang, lebarnya sembarang dulu. Jadi saya harus merumuskan hubungan luas dengan panjang dan lebar. Kenapa? Karena untuk ngitung DL/DT, saya datanya harus dari perubahan panjang dan perubahan lebar. Jadi harus dihubungkan dulu luas dengan panjang dan lebar. Oke, jadi saya misalkan. Misal panjangnya X, lebarnya Y. Gitu. Nah, yang ditanya DL DT perubahan luas, ini kan laju perubahan luasnya saat X-nya 20, Y-nya sama dengan 10. Tapi ini terakhir nanti dimasukkan di terakhir sekali. Kita ngitungnya pada saat X-nya sembarang, Y-nya sembarang dulu. Ya. Oke, saya punya hubungannya L sama dengan X kali Y. X-nya ingat fungsi dari T kan? Kan berubah terhadap ini.
Y-nya juga berubah, punya laju. Maka DL dt sebagai perkalian nih. Turun dulu ke X. Jadi, 1. Dua-duanya bebas ya, X dan Y. Yang fungsi yang L. Ditambah, sekarang, salah saya. Saya salah. Sedikit salah. Ini. dx dt, saya perlu kali Y, ditambah X-nya tetap, dy dt gitu ya. Sebagai perkalian turun ke T. Turun ke T. Turunan X kali Y, ditambah X-nya tetap kali turunan Y. Paham? Nah, sama dengan saya lanjutkan dx dt. Ya dx dt ya biarin aja. Kita udah tahu ini kan. Oh, saya tulis dulu di sini. Kita punya data dx. Perubahan panjangnya 6. Laju perubahan lebarnya 3. Jadi nanti tinggal dimasukkan. Nah, udah kalau gitu sebenarnya udah nggak usah sama dengan di sini. Tinggal tulis saat A-nya kebanyakan saat X-nya 20 dan nulisnya kayak gitu lagi. Dan Y-nya sama dengan 10. Tinggal masukkan laju perubahan luasnya. Nah, hitungannya DL dt sama dengan dx dt-nya 6. Y-nya ini dipakai terakhir nih yang saya bilang pada saat itu terakhir kali 10 ditambah X-nya 20, dy dt-nya 3. Sekian. Gitu. Ya, hanya aturan rantai terhadap T. Lanjut lagi. Aduh, banyak nih. Hoi, saya udah beres. Silahkan nanya. Mau nanya nomor berapa aja, asal jangan yang dilingkari. Pak, Ya? mau nanya nomor 4 sama nomor 2 cuma, iya 2. 2 dulu atau 2, Pak. urut. Nomor 2. Nomor 2 mau yang mana? Yang kedua boleh, Pak. Ya. Bagaimana saya menghapus ini yang udah saya coret-coret? Karena saya mau nge-crop. Ya, sudah dicoba aja hapus. Ini di Adobe nggak ada cara menghapus semua tulisan ya? Atau bisa dikotakin gini? Kemudian di del, bisa nggak? Nggak mau. Nggak ada menu delete. Ya sudah. Berarti saya harus ngehapus dulu ya. Ambil penghapus ini aja. Supaya lebih enak. Tuh, dihapus segitu dia. Agak nggak bagus. Untung aja Adobe-nya nggak beli. Ini Adobe-nya kan harusnya berlicense. Yang Adobe Acrobat nih. Beli rugi, udah bayar mahal-mahal. Adobe tuh produk-produknya mahal sekali. Oh ya, kalian kalau perlu Adobe, sayang belum on-site ya. ITB punya license nih. Seluruh Adobe, Photoshop, Premiere, pokoknya semua judulnya Adobe. Jadi sebenarnya saya bisa nginstall yang berlisensi. Cuma saya kalau install berlisensi itu harus lapor ke DSTI atau di sini Komlab namanya ya, bagian dari DSTI. Nanti harus nunggu lagi kalau lagi banyak. Jadi saya pasangnya yang bajakan. ITB punya semua Adobe. Adobe After Effects, Adobe apalah pokoknya punya license. Mahasiswa bisa masang nanti kalau udah onsite
Cuma online juga bisa lewat daftar, nggak tahu lah gimana prosedurnya, harus tanya ke Komlab atau DSCI. Kemudian ITB punya license semua produk Microsoft. Jadi bisa masang yang original. Saya pakainya ini Windows-nya yang bajakan lagi. Saya nggak sukanya yang berlicense resmi itu, tetap setahun sekali harus diaktifasi. Harus lapor lagi, udah aja pasang bajakan. Untungnya kalau Microsoft punya kebijakan, kita boleh pakai install dari yang bajakan manapun, asal punya lisensi. Jadi saya kalau ditangkap polisi, ini Microsoft kamu di laptopnya kok bajakan? Oh, ITB punya lisensi dan saya buktikan bahwa saya dosen ITB udah beres. Asal ada lisensi, masangnya yang mana aja juga boleh kalau Microsoft. Kalau yang lain nggak bisa. Dulu aturannya gitu, nggak tahu sekarang kalau berubah. Oke, ngelantur. P-aksen 2. Mau yang kedua ini atau mau yang ke 1? Sama aja ya, cuma titiknya di 2 dan di 0 nih, soal selevel. Coba kita lihat dulu. P itu. Jadi saya tulis ulang. PX sama dengan kali, itu ya bukan komposisi atau gampang kali mah. Ya udah P aksen 2, P aksen X dulu. Sorry. Selalu teh. Harus P aksen X dulu sama dengan F aksen X dikali GX ditambah FX-nya tetap kali G aksen X, gitu kan? Jadi P aksen 2 sama dengan P aksen ya 2 yang B. F aksen 2 kali G2 ditambah F2 kali G aksen 2. Gitu. Yang ini gampang dihitungnya, ini gampang dihitungnya karena fungsinya udah ada. F aksen 2. Nah, F aksen 2. Coba saya tulis ulang fungsi F-nya. Daripada capek nulis, crop lagi dari sini. Crop. Coba. Gimana ngitung P aksen 2? Kalau fungsi gini, gimana? Perlu pakai limit kiri kanan nggak ngitung turunannya? Ini kan turunan tuh limit. Limit yang bentuknya F2 tambah H min F2 dibagi H gitu kan. Dibagi. Oke. Kita lihat kalau di titik 2 kan lebih kecil dari 4. Untuk X yang lebih kecil dari 4 kan nggak usah pakai turunan kiri kanan dong. Langsung F aksen X sama dengan dari yang ini aja kan di kiri kanannya selalu ini. Ini 4, ini kita mau ngitung di 2. Di kiri dan di kanan 2 kan aturan fungsinya hanya yang ini aja. Turunannya ya 2X min 6. F aksen 2 tinggal dihitung. 2 kali 2, 4. Min 6 sama dengan min 2. Oke, ini nggak masalah. Jadi min 2. G2. G2 ngitung betul-betul di 2 pakai aturan ini. Ngitung nilai fungsi itu mah. F2 betul-betul nilai fungsi di 2 pakai aturan yang atas juga. G aksen 2. Nah, di 2 pecah ininya. Saya harus ngitung pakai limit kiri kanan ya. Saya salin dulu supaya kelihatan karena nanti di scroll ke atas. Saya mau ngitung G aksen 2. Oke, saya ceplokkan dulu di sini. Geser, saya mau ngitung G aksen 2. G aksen 2 adalah limit H mendekati 2
Kenapa saya pakai limit? Karena kan turunan tuh limit dan di kiri kanan 2 aturan fungsinya beda. Limit H mendekati 2, G2 ditambah H, min G2 dibagi H kan? Oke. Nah, kita lihat ini 2 tambah H. 2 tambah H, ingat H itu dari kiri dan kanan. Kok 2 sih ini? 0 ya. H itu dari kiri kanan 0. H-nya 0, limitnya H-nya. Kalau dari kiri 0, ini 2 tambah dari H, kurang dari 2 ya. Kalau dari kiri 0 kan H-nya negatif. Ini kurang dari 2. Kalau dari kanan 2, H-nya berarti hanya positif. Ini lebih besar dari 2. Jadi pecah. Jadi harus ngitung limit kiri kanannya. Jadi saya hitung dulu. Biasanya simbolnya gini. Turunan dari arah kiri itu dikasih minus di bawah gitu ya. Sama dengan limit H mendekati 0 dari kiri. G2 ditambah H. Min G2 ditambah H. Bagi H. 2 tambah H-nya ini kurang dari 2. Karena hanya dari kiri, 0 kiri. Jadi pakai aturan yang ini ya. 2 tambahannya pakai aturan 4 min 2 ditambah H kuadrat. Nih. Ini X ya. X-nya tapi pakai aturan yang ini. Ini X ya. 4 dikurangi ini kuadrat. 4 itu kuadrat. Dikurangi kalau G2 mah betul-betul di 2. Pakai aturan yang ini. 2 kuadrat min 8 kali 2 ditambah 12. Dibagi H. Nah, ini kalian hitung sendiri limitnya ya. Ini pangkatkan. Kemudian bisa aja nggak ada ya. Bisa aja nggak ada. G aksen tambah dari kanan. Itu limit kanannya. Kanan G2 tambah H min G2 dibagi H. Itu sama dengan limit H mendekati 0 kanan. Karena H-nya dari kanan, ini lebih besar dari 2. Jadi pakai aturan yang bawah. Apa? X kuadrat jadi 2 ditambah H kuadrat minus 8 kali 2 tambah H ditambah 12 min F2-nya mah sama kayak tadi. Kalau G2-nya. 2 kuadrat min 8 kali 2 tambah 12 dibagi H. Kalau ini nanti limitnya berbeda atau salah satu nggak ada, ya ini tidak ada. Kalau tidak ada ya udah P aksen 2 nggak ada gitu ya. Kalau ada harusnya sih ada kayaknya. Ini dapat angkanya. Begitu. Pertanyaannya lumayan juga soalnya pada harus jeli. Oke. Kalau nggak paham tanya. Ya. Terus nomor berapa tadi nanyanya satu lagi? 4, Pak. 4. Tangan dia bisa begitu. 4. 4 kenapa masalahnya? Coba. Saya crop ya. Aduh, ada merah-merahnya. Hapus dulu. Pak, bisa Pak ngapus langsung Pak. Gimana? Pakai yang kursor, tanda kursor itu terus di kayak nge-drag biasa terus klik kanan Pak. Drag biasa. Terus? Klik kanan. Nggak ada. Di saya ada bisa Pak. Kamu Adobe-nya jelek. Bagus malah ya. Kamu di Adobe itu bukannya? Iya, tadi nyobain. Oh, kenapa yang saya nggak ada ya?
Ini kemudian saya pencet del, nggak bisa tuh. Ya harusnya ada, masa nggak ada sih? Hah? Hapus semuanya nggak ada di sini. Nggak ada. Pilih hapus, ini di del, nggak mau. Pilih panah. Nggak tahu, nggak bisa di saya. Nah, udahlah biarin aja di crop kayak gini ya. Pak, Ya. itu tadi pas lagi kotak gini, tadi ada berapa Ada? simbol tempat sampah deh kayaknya, Pak. Kotak sampah Iya. pas di Mana? crop. Hah? Waktu di crop ada gitu? Waktu di blok Coba gitu. di tadi lagi, Pak. Draw, itu crop. Klik kanan. Tadi Ada. kayak kotak sampahnya. Ini saya coba ya. Saya kotakin lagi. Nggak mau dia. Minta ini dulu. Perlu soalnya buat nantinya juga kalau bisa. Nggak bisa tuh. Mana kotak sampahnya? Nggak ada. Kotak sampahnya belum beli. Udah, biar aja. Ini saya ambil aja gini ya. Campur baul dengan warna. Nggak tahu. Nanti aja nyari. Harusnya sih bisa, masa blow on ya si Adobe. Oke. Ini. Jika F aksen X ada dan F aksen X tidak 0, maka apa? D dari 1/fx. Ya ini kayak nurunin 1/u aja apa? Kalau 1/u diturunin jadi apa? Turunan ke X. Menjadi, kalau bingung, tulisnya jangan 1/u, U pangkat -1. Pakai rantai lagi. Turun ke U dulu, kali DU, DX. Terapkan di situ, U-nya adalah 1/fx. Ini kalau 1 ya. Jadi, nanti dulu saya susun ini menjadi 1/u² minus ya, kali DU DX. Nah, ini sama menjadi U-nya kan ini minus 1/fx². Fx² itu gitu. Atau kalau bingung ya fx dikurung kuadrat gitu, sama aja. Fx dikurung kuadrat gitu. Notasinya boleh juga gitu, f² x gitu ya, sama aja. Kali df dx sama dengan min 1/f² kali df dx adalah f aksen x ya. Kan f-nya variabelnya langsung x. Mana? Nggak ada. Ada satu lagi rasanya di bawah. Kok nggak ada yang cocok? Cocok ada. Ini ya. Enggak deh. Yang D ya tadi ya. Yang D ya. Tuh, ini cocok. F aksen dibagi f². F aksen dibagi f² minus salahnya. Begitu. Nah, aturan rantainya makanya harus hati-hati. Ada lagi? Masih bingung? Sebelah Adobe-nya nggak bisa ngehapus mah. Bahkan sekarang nggak bisa ngegeser saya slide-nya. Kenapa ya slide-nya nggak bisa digeser? Mesti bisa digeser.
Oh, karena udah seluruhnya terlihat. Oke. Ada lagi silahkan. Bapak mau tanya nomor 23. 23 mah susah di bawah cerita. Aduh, soal cerita. Pertumbuhan panjang, aduh. Ampun, soalnya panjang. Ini sudah kita crop. Segini dulu ya, supaya terlihat. Atau dengan B. Bawa sini. Hapus. Tulis. Oke. Saya bawa ke sini. Pertumbuhan panjang ikan dapat didekati dengan model pertumbuhan von Bartholin Fly gitu lah. Udah susah bacanya lah. VB gitu ya, model si VB. L sama dengan L tak hingga dikurang ini. Dengan T menyatakan umur ikan. T ukur ikan. Dan K L apa ini? L0 dan L tak hingga adalah konstanta. Jadi L tak hingga itu seolah panjang ikan maksimum. Bayangkanlah ikan arwana kalau udah dewasa sekali, katakan tergantung arwananya ya. Arwana yang super red mungkin berapa? 80 cm itu. Kalau yang silver kan bisa sampai semeteran lebih. Ini pokoknya panjang maksimum dia. Konstanta, ingat. L tak hingga konstanta. L0 panjang awal. Mungkin ya. K itu konstanta. Pokoknya ini 3 konstanta. Misalkan L0, L tak hingga sekian, buatlah skala grafik LT. Untuk K ini dan K ini. Satu-satu, jadi ada 2 grafik. Saya tulis dulu L-nya. L tak hingganya 100 kali 100 min berapa? L0-nya 1 E pangkat min KT sama dengan 100 dikurangi 99 E pangkat K-nya berapa? K-nya 1 ya. T. Ini bisa? Kalau yang ininya bisa nggak? Ingat grafik E pangkat min T. Grafiknya pencerminan dari E pangkat T. Gimana grafiknya? Saya gambar pakai hijau. Grafiknya E pangkat min T dulu saya ya. E pangkat min T itu kira-kira gitulah ya. Cerminan dari E pangkat X. Ini 1. Dikali 99. Dikali min 99. Setiap titik dikalikan min 99, kemudian ditambahkan 100 sekaligus. Jadi yang ini kalau dikali min 99 menjadi di bawah sekali grafiknya ya. Gimana? Saya gambar titiknya aja. Jadi yang ini kali min 99 jadi di sini. Min 99. Ditambah 100. Jadi tetap balik ke sini. Min 99 tambah 100. Jadi balik lagi ke sini ya. Kasih warna merah yang finalnya. Gitu. Itu aja. Ini dikali min 99 jadi ke bawah. Gitu ya. Atau sepotong dulu lah. Ini dikali min 99. Semua jadi negatif, jadi kira-kira gambarnya, kalau yang ini aja, menjadi kira-kira kayak gitu mungkin ya. Pakai GeoGebra aja ya. Ini harusnya, kalau min 99-nya saya gambar sini, nanti kira-kira gitu tuh. Nah, pokoknya ini dikali min 99 jadi minus dan panjang ke bawah. Ini dikali min 99 lebih minus lagi. Yang ini kalau ini dikali min 99 pendek aja gitu ya.
Oke, supaya ini coba bisa keluar nggak GeoGebra-nya. GeoGebra klasik. Suka ngumpet, nggak tahu kenapa. Oke, nanti kalau udah dapat yang ini, saya nggak pakai ini ya. Nggak pakai ini. GeoGebra-nya ini nggak ada ya. Oh, ada di sini dia. Jadi tahapannya kita gambar dulu. Apa tadi? E-T. E pangkat kurung min T. Tuh grafiknya. Kemudian dikali 99. Kali min 99. Min 99 dikalikan yang atas FT gitu. Nah, jadi yang merah. Itu tuh ya. Ini yang titik ini jadi di min 99. Coba kita lihat zoom jadi zoom in. Oh, gitu ya. Motongnya sudah jelas itu. Pokoknya setiap titik kali min 99 tambah 100. 100 ditambah ke GT yang terakhir tadi, GT. Jadilah yang biru. Grafiknya jadi seperti itu. Ini motong ya, melewati ini. Ini sebenarnya yang di bawah itu melengkung kayak yang hijau gini. Cuma melengkungnya ini karena tajam sekali jadi hampir berimpit sumbunya yang biru dengan sumbu Y. Oke, itu urusan grafik. Saya pikir kalian paham kalau grafik mah ya. Pertanyaan berikutnya. Beri interpretasi L0 dan L tak hingga. Oh ya, kalau T-nya kita tadi saya salah gambar. Harusnya T-nya mulai positif, mulai 0 aja ya. Jadi tambahin di sini. 0 lebih besar sama dengan T-nya. Gitu ya. T-nya lebih besar 0. Supaya ke gambarnya hanya yang mulai T0 aja. Oke, semua. F-nya mana? F-nya ini kok hilang? T lebih besar 0. Yang hijau mungkin berimpit dengan yang biru ya, deketan. Yang hijau mana? Loh, kok yang hijau nggak ada? Harusnya ada melalui satu. Oh, ada, ini saking kecilnya. Kalau saya zoom, ini kan melalui di satu. Satu, kemudian ini asimtot ke sumbu X. Gitu ya. Nah, ini yang hijau. Dikali minus 99 jadi yang merah. Ditambah 100 jadi yang biru. Karena ini skalanya besar sih, jadi nggak terlihat lengkap. Pertanyaan yang B. Beri interpretasi L0 dan L tak hingga. L0 berarti panjang ikan ya. Pada saat ini L0 lihat. L0 ininya masukin 0. L0 untuk yang K-nya ini ya. Nanti K-nya ini sama aja lah, beda konstanta. 100 dikurangi 99 pangkat 0. 1. Itu apa? Ya, pada saat T-nya 0, panjang ikan sebesar ini. Itu ya. Oke. Ya. Jadi ini 1 ini panjang ikan pada saat mulai lahir. Terus apa lagi? L tak hingga. L tak hingga itu apa? Kalau tak hingga, berarti ini praktis limitnya 0 ya. Kalau menuju tak hingga, pangkat min T tadi menuju ke 0. Jadi praktis ini 0. L tak hingga tuh yang di sini kan. Itu adalah panjang ikan maksimum. Terus apa lagi pertanyaannya? Nggak mau panjang ini. Bandingkan.
Mana yang lebih cepat dilihat nanti turunannya ya, kemiringannya. Jadi harus ngelihat L saat K-nya ini dan K-nya ini. Sendiri males panjang. Begitu. Yang manakah mencapai L5 lebih cepat? Tahu nggak caranya? Saya jadi khawatir kalian nggak paham. Sebenarnya gampang ini. Saya berarti harus menggambar yang K-nya 0,1 juga. Ampun deh. Ini saya tutup ya. Ini kan 100 dikurangi 99. Ini apa ini? Dikurangi 199 dari GT. GT-nya ini. Kenapa tertulisnya 100 kurang 99 ya? Oke lah, biarin. Satu lagi saya harus menggambar lagi. E pangkat. Pada males nih. Kerjanya pada males. Satu lagi itu harus menggambar untuk yang LT-nya, K-nya sekian. Jadi sama dengan 100 dikurangi L tak hingganya 100 min L0-nya 1 E pangkat min 0,1 T. Atau sama dengan 100 min 99 E pangkat min 0,1 T. Itu saya gambar juga ya. 100 min 99 E pangkat 0,1 T. 100 langsung aja ini min 99 dikali E pangkat min 0,1 T. Gambarnya yang ini. Aduh, jelek bener warnanya. Kita ganti dengan warna lain. Setting color-nya ganti dengan yang hijau gitulah. Oke. Nah, pertanyaannya coba kita jawab ya. Pertanyaannya tadi apa? Bandingkan grafik L untuk K sekian dan sekian. Yang manakah mencapai L sama dengan 5 lebih cepat? Mencapai L sama dengan 5. Ini L kan sumbu Y-nya. L-nya 5. Ini. Mencapai 5. Yang biru lebih cepat kan? Karena ke kanan waktunya. Ini. Kita lihat. Yang 5-nya nilang. Nggak kegambar. Ini 5. Mana 5? 5. Mencapai nilai 5, yang biru waktunya lebih cepat daripada yang hijau ya. Yang hijau mencapai 5 di sini. T-nya sekian, 0, berapa nggak tahu. Yang biru lebih cepat mencapai 5-nya lebih cepat. Wah, di kanan 0 sedikit gitu sebentar aja. Paham ya melihatnya? Jadi T-nya yang biru itu tadi yang K-nya 1. Yang K-nya 0,1 lambat tumbuhnya. Udah begitu sisanya sendiri. Turunan apa segala. Nggak susah ini mah. Nggak susah, cuma banyak notasinya aja. Oke, itu dulu. Semoga bisa sedikit dicerna sama kalian. Masih ada pertanyaan? Saya mau nanya dong, Pak. Ya. Yang bagian nomor 2 bagian B tadi, cara nentuin kemiringannya boleh diulang dikit nggak, Pak? Yang bagian B menentukan kemiringannya. Nomor 2. Iya, Pak, nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Ini ya, nomor 2 teh. Mana? Oh iya. Yang 2 mana nih? 2A, B, C, D. Pertanyaan yang mana?
Ini kan ada 5 soal, nomor 2. Yang aja Pak, cara nentuin turunan yang kemiringan tadi Pak. Nah, gini intinya. Nah, intinya, nggak bisa dihapus. Kalau kita mau ngitung, tadi saya hitung P aksen 2 ya, sekarang P aksen 0 ya. P aksen X dulu. P aksen X itu tadi kan sama dengan F aksen X kali GX, itu kan, dikurangi, ditambah Fx kali G aksen X, gitu kan. Terus kalau misalkan mau P aksen 0, ya F aksen 0 kali G0 ditambah F0 kali G aksen 0. Nah, ngitung turunan itu kan prosesnya limit. Jadi kalau fungsinya pecah, aturannya pecah, di 0 harus pakai definisinya. Nah, kalau ini F di 0 nggak pecah karena 0 mah lebih kecil 4. Kalau 0 ini kan kecil 4, berarti berlaku yang ini terus nih. Turunannya tinggal turunin aja. Kemudian G aksen 0. Di 0 kan kecil 2. Ya pakai aja fungsinya ini. Turunin. Masukin X-nya 0. Lain kalau yang tadi, yang ini. Kita perlu... Pak, yang nomor 2 bagian B, Pak. Yang grafik. Oh, yang grafik. Ini. Iya, Pak. Cara nentuin kemiringan tadi, Pak. Kemiringan garis. Kalau misal saya mau ngitung kemiringan fungsi F. Oh, jangan dimerahin. Misalkan saya perlu informasi G aksen, misalkan di titik berapa maunya. Titik 1, 2, 3, 4. Di 4. Berarti di sini ya, kemiringan di situ. Kan ini garis lurus. Kalau garis lurus tinggal beda Y dikurangi beda X kan. Kemiringan garis lurus saja. Ya, saya ambil titiknya yang istimewa ini dan ini. Jangan ngambil yang ini kan nggak jelas ya. Misalnya yang ini nggak jelas. Jadi kalau saya ambil titiknya ini dan ini, susah nentuin beda Y dan beda X-nya. Saya ambil yang ini dan yang ini. Untuk turunan di 4. Tinggal ini tingginya berapa? 1, 2, 3, 4. 4 dikurangi 0 dibagi, yang ini dulu, 2 X-nya dikurangi, ini harus dihitung. Berapa ini titiknya? Itu tinggal Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Kan garis lurus. Oh iya, oke Pak, makasih Pak. Kalau kemiringan di yang tajam, nggak ada. Karena yang tajam nanti ikut garis lurus yang mana? Yang ini atau yang sebelahnya? Yang nggak ada, karena harus tunggal. Oke, ada lagi? Nomor 13 boleh nggak Pak? 13. Kalau cerita panjang nggak mau, lama. Oh, ini. Dengan teman. Ini mah gampang. Saya hitung aja. Yang udah mau kabur, udah boleh kabur ya. Karena waktu kita sebenarnya sampai 12.30. Tapi yang mau terus boleh. Saya udah nggak ada kegiatan, mau ditanya terus juga boleh. Yang kabur duluan boleh. Silahkan aja. Nanti kan ada rekamannya juga. Oke. Nah, cuma kalau belum kabur, nanti kalau nggak paham bisa saling interaktif, saling ngomong. Tentukan semua titik dengan kemiringan garis singgung ini. Kalau nggak dibilang apa-apa, ini berarti Y fungsi X. Jadi, kemiringan garis singgung 1, ngaretnya bodoh. Kemiringan garis singgung min 1 apa? Cari yang DY DX-nya sama dengan min 1. Ya, kita cari dulu DY DX-nya dari sini. Turunin. Simbolkan dulu karena itu implisit. Sama dengan turunan dari
2 gitu ya. Oke. Ini sebagai perkalian 2x, atau saya simbolkan dulu karena implisit, turunan dari x kuadrat dikali y kuadratnya tetap, ditambah x kuadratnya tetap kali turunan dari y kuadrat, gitu. Ini juga perkalian turunan yang x dikalikan y ditambah x-nya tetap kali turunan yang y. Turunannya semua ke x ya. Ini mah 0 lah, konstanta. Turunan x kuadrat 2x dikali y kuadrat ditambah apa ini? X kuadrat. Ini apa? Y kuadrat diturunkan pakai rantai. Kayak U kuadrat. Karena Y fungsi X. 2Y, Y aksen. X turun ke X 1 kali Y. X-nya tetap. Y ini turun ke X. Y aksen. DY, DX. Nah, cari supaya Y aksennya 1. Berapa X dan Y-nya? Ini dulu, sederhanakan dulu, rada pusing, banyak sekali. Yang nggak ada Y aksennya saya kumpulkan. 2X Y kuadrat ditambah Y ditambah 2X kuadrat Y ditambah X kali Y aksen sama 0. Kita harus mencari pasangan titik. Oh, lumayan susah ya ini. Nah, bentar. Y aksen sama dengan min 1. Jadi, kita harus nyari titik XY-nya. 2XY kuadrat ditambah Y ditambah 2X kuadrat Y tambah X. Ini kali min 1 harus 0. Jadi kita nyari XY sehingga 2XY kuadrat ditambah Y ditambah min ini. Min ini nggak bisa dicoret ya. 2X kuadrat Y min X harus 0. Gimana nyari XY-nya? Nah, ada sedikit kunci. XY-nya ada di kurva ini ya. Bentar dulu. Kalau gitu, susah ya. Susah cari XY yang memenuhi ini. Tapi juga harus di kurva ini. XY-nya harus memenuhi ini. Saya coba-coba. Susah dengarnya. Susah nyarinya. Pak, kalau difaktorin dulu nanti bisa dicoret, Pak. Istimewa. Coba. Apa yang bisa difaktorkan? 2X Y. Jadi apa? Y dipecah jadi 2, Pak. Iya ya. Yang ini dengan yang ini kan? Iya, Bang. Gitu kan? Ditambah. Bukan, Pak. Maksudnya 2Y kuadrat dengan yang 2X kuadrat ya dengan yang ini juga bisa X, kayaknya. Ya. Ini juga bisa. Iya, Pak. Ditambah Y min X gitu kan. Yang ini dengan yang ini saya satukan jadi ini Y min X 2XY pusing ya. Tambah 1 Y min X itu gitu. Berarti apa? Titiknya harus mana? 2XY tambah 1 sama dengan 0
atau Y min X sama 0. Wah, masih susah. Nanti titiknya harus memenuhi ini ya. Harus memenuhi juga persamaan ini. Karena harus pada kurva. Oh, rada lumayan. Nggak tahu Utak-atik aja di sini. Ditambah syarat itu. Syarat fungsinya harus memenuhi ini. X kuadrat Y kuadrat ditambah XY sama 2. Bukan syarat 2 ini aja. Harus X kuadrat Y kuadrat ditambah 2X Y sama 2 itu ya. Atasnya apa lupa lagi. Tambah XY aja. Syaratnya ada ini. Cari X dan Y memenuhi ini. Nggak tahu dapat berapa titik. Nah, nggak usah serumit itulah. Ujian tuh nggak akan menguji kerumitan ngitung. Ya. Lebih ke teori kayak ini. Menurunkannya harus tahu. Gitu. Oke, itu dulu aja. Kita udahan dulu ya. Hah? Masih mau nanya? Boleh, silakan. Ada yang mau nanya? Boleh, lanjut lah. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada yang nanya. Saya akhiri pertemuannya. Kalau ada soal yang mau ditanya, kalau nggak banyak, boleh lewat WA grup. Kalau lagi nggak males, saya jawab. Oke, saya akhiri dulu pertemuannya. Moga-moga rekamannya nanti beres. Selamat siang. Sampai bertemu hari Senin di kuis ya. Masih Pak. Makasih, Pak. Bentar ini kok nggak bisa di stop, kenapa ya?